Terkadang kita nggak terlalu perlu untuk ngurusin sesuatu yang terlalu berat dipikirkan dalam hidup kita. Belajar dari ilmu stoikisme, sebisa mungkin kita harus fokus terhadap sesuatu yang bisa mempengaruhi kita secara langsung atau yang bisa kita pengaruhi. Kalau misalkan lu mencoba untuk mempengaruhi sesuatu yang tidak bisa lu pengaruhi secara langsung, maka beban pikiran lu tuh makin besar, makin banyak gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal kebijakan negara gitu yang benar-benar out of the reach gitu. Kita cuma ngomongin doang, lama-lama pusing gitu. Makanya kita perlu asupan berita yang ringan, yang light. Nah, kali ini gue kedatangan sebuah kabar yang lucu banget ini beritanya. Gue kira dari judulnya itu pantun, tapi ternyata beneran ada. Tapi gue ngelihat ini butuh konteks lebih dalam lagi. Gue perlu ngejelasin ini kapan beritanya dirilis, terus kemudian gimana kabar dari orang dalam berita tersebut. Emang berita tentang apa Bang Ray? Dari mana udah dapat? Nah, jadi berita itu lagi rame banget diomongin sama orang-orang Twitter. Di-share sama akun namanya KOS atau Komunitas Orang Sinting. Boleh juga namanya. Jadi mereka nge-share sebuah postingan screenshot ya dari berita Kompas dengan judul tertipu beli ganja dapat seledri. Pria lapor ke polisi ya. Recall di base musuh. Nah, jadi ada konteks yang bisa kita cari tahu lebih dalam lagi apa yang terjadi sama orangnya dan gimana kabarnya, apakah dia kira di penjara atau kagak gitu ya. Dan setelah gue cari tahu ternyata ini berita udah ada dari tahun 2022 dan di-reshare ulang sama fanspage ini di tahun 2025. Jadi ini berita lama banget. Tapi somehow orang-orang pada akhirnya baru tahu sekarang dan jadi bahan interaksi gitu ya. Lu bisa lihat sendiri dari likes-nya udah sampai 26.000, dari komentar udah sampai 500.000 dan udah ditayangin sampai 900.000 orang yang nonton. Jadi setelah gua memperdalam berita ini, gue temukan salah satu sumber beritanya dari Vice dengan judul beli ganja mah dapat seledri, lelaki di Palembang dengan polosnya lapor polisi. Ini lucu banget karena dalam berita Vice-nya itu mereka ngasih contoh beberapa berita-berita lain yang serupa ya. Yang gak kalah lucu dibanding ada orang yang recall base musuh gitu loh. Terus habis itu gue coba buat cari tahu lagi, udah ada beberapa berita pula ya di tahun 2022 yang emang bahas ini, kayak misalkan dari Merdeka dengan judul terungkap pria lapor polisi beli ganja mah dapat sehari diketahui ODGJ. Terus ada versi videonya, soalnya ini di tahun 2022 rame itu karena videonya dulu yang tersebar di media sosial, terus habis itu baru dijadiin bahan berita. Dari TV One News di tanggal 1 April 2022 dengan judul kocak beli ganja dapat daun seledri, pemuda ini melapor ke polisi. Kenapa ini berita kocak? Karena kalau misalkan lo secara nyata gitu ya, secara real tertangkap tangan memiliki ganja, terus kemudian lu aktif dalam urusan transaksi jual beli ganja itu sendiri, jelas lu bakal kena pasal undang-undang narkotika, kalau nggak salah tuh pasal 119 gitu. Jadi lu bakal dijerat sama hukuman dan biasanya ya ini udah bukan hal yang rahasia lagi. Beberapa oknum polisi yang jahil kalau misalnya pengen nandain orang-orang biasanya tuh coba buat dikirimin ganja-ganja terus habis itu langsung lu dikenain masalah padahal lu sendiri itu nggak mengkonsumsi sama sekali gitu. Soalnya di daerah-daerah gua tuh katanya ada juga tuh orang-orang yang kena kayak gitu. Gua nggak tahu apakah benar atau salah gitu ya, tapi semoga kita sendiri kagak merasakan itu semua. Nah, terus kemudian kita bakal coba buat baca artikel dari Kepri polri.go.id tentang pasal apakah kita bakal dikenakan hukuman. Nah, untuk konteks awal berita ini ya, apakah orang dalam video ini ditangkap setelah nge-recall di base musuh, setelah dia ngelapor kalau misalnya dia beli ganja tapi ditipu? Jawabannya dia nggak jadi ditangkap ya, tidak ditangkap bahkan tidak diproses gara-gara tidak ada buktinya dia mau megang ganja. Yang pertama, yang kedua dia merasa ditipu ya atau sebagai korban tertipu. Terus yang ketiga dia ODGJ. 3 syarat itu yang pada akhirnya ngebuat polisi tidak ngeproses orang ini. Dan ini beritanya udah ada tahun 2022. Kita bakal baca bareng-bareng dari Vice. Jadi, ini adalah sebuah video viral pada tanggal 29 Maret 2022 di mana menampilkan seorang lelaki berjaket hijau yang melapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Ini terjadi di Palembang ya, Sumatera Selatan. Dia mengaku jadi korban penipuan. Masalahnya perkara yang dia laporkan adalah pembelian paket ganja namun isinya hanya daun seledri. Videonya kayak gimana Bang Ray? Nih videonya nih, udah di-share juga sama TV One. Nih kita bakal lihat bareng-bareng. Seorang pemuda mendatangi kantor polisi di Palembang karena merasa ditipu saat memesan ganja, namun yang datang hanya daun. Video berdurasi 30 detik mendadak viral di media sosial dengan ulah pemuda yang berprofesi sebagai tukang ojek tersebut. Oke. Gua lupa ngabarin ini. Jadi
biasanya juga katanya tukang ojek sering banget ya jadi korban salah tangkap gitu karena tiba-tiba waktu nganterin paket isinya ganja gitu ya. Semoga buat kita semua ya, atau mungkin ada dan terus semua yang berprofesi sebagai ojol nggak merasakan hal yang sama seperti orang-orang yang kena tuduh gitu kalau misalkan mereka bawa paket ganja, padahal itu paket yang tidak bisa dilihat sama sekali gitu sama ojol-ojol, ya nggak sih? Oh, ojek ya? Jadi biasa beli ganja di mana, Om? Tapi kalau misalkan dia secara sadar gitu ngasih tahu kalau gue beli ganja tapi ditipu aja. Entah tak tahu atau terlampau polos, seorang pemuda di Palembang mendatangi sentra pelayanan kepolisian untuk melaporkan kasus penipuan. Sang pemuda mengaku ditipu saat transaksi pemesanan ganja, namun yang datang hanya setumpuk daun. Sengaja boleh lah, bisa buat masak emak di rumah. Ini kita nggak harus pikir lebih panjang lagi apa yang dipikirkan sama mas-masnya, karena kalau misalnya kita tahu berita, beliau katanya termasuk ODGJ atau orang dalam gangguan kejiwaan. Ya gue nggak tahu pakai ini berat atau kagak, tapi kalau misalnya berdasarkan beberapa berita, dia confirm katanya ODGJ. Video ini pun viral di media sosial karena aksi pemuda yang berprofesi sebagai tukang ojek ini pun menjadi perbincangan netizen. Lolos dari maut. Polisi pun akhirnya menyelidiki latar belakangnya dan mendapatkan keterangan dari pihak keluarga bahwa ada dugaan gangguan jiwa pada pemuda tersebut. Ya, jadi akhirnya nggak diproses ya, itu salah satu alasannya. Dan memang sudah kita cek juga ada dari pihak keluarga yang membuat laporan itu bahwa si yang ingin lapor ke kami itu ada gangguan secara kejiwaan, sehingga ya seolah pengen buat laporan kan ke polisi. Oh, pengen cipika-cipiki sama polisi ya, mungkin emang ada temennya yang polisi terus habis itu pengen coba buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Makanya dia buat aduan kalau beli ganja tapi dapatnya seledri. Tapi kalau misalnya ngomongin soal seledri ya, seledri itu salah satu bagian yang paling enak kalau misalnya kita makan bakso loh. Nah cuman kita nggak berhenti di sini karena berdasarkan berita dari Vice ada yang lebih lucu lagi. Ternyata ini ya kejadian gak cuman sekali dua kali terjadi di negara kita tercinta. Alhasil polisi yang bertugas sampai bingung sendiri harus merespon seperti apa atas laporan lelaki yang mengaku bekerja sebagai tukang ojek tersebut. Ya terus lanjutannya lo bisa lihat sendiri dari video yang udah kita tonton bareng-bareng ya. Kami kasih duit beli ganja 50.000 pak, kami nih ngojek pak, ungkap lelaki itu dalam cuplikan video. Salah satu petugas dalam rekaman yang sama lantas menanyakan maksud kedatangannya ke kantor polisi. Melapor kami pak, ditipu beli ganja. Salah satu petugas lantas mengingatkan pada lelaki yang tidak diungkap identitas tersebut bahwa ganja saat ini masih termasuk narkotika golongan 1 dalam undang-undang narkotika, di mana tindakannya justru itu bisa membuatnya dia berurusan dengan hukum. Sembari tersenyum, lelaki itu pun menjawab kalau dia tidak pernah berurusan dengan ganja sebelumnya. Chuckles, I'm in danger. Baru pertama inilah pak, katanya. Video ini membuat netizen salut. Recall di best musuh. 3 kali itu gue ngomong kayak gitu. Mengingat si tukang ojek seakan dengan berani masuk ke kandang singa melaporkan penipuan ganja. Ini kayak ibaratnya either dia ngerasa tersakiti gara-gara salah beli gitu ya, makanya cepu, atau emang pengen temenan aja pure sama polisi di sana. Benar-benar berani bapaknya nggak tanggung-tanggung bikin laporannya di Polrestabes. Tulis salah satu akun Instagram saat mengomentari video tersebut. Saat dikonfirmasi CNN Indonesia, Kasat Narkoba Polrestabes Palembang Kompol Mario Infantri membenarkan ada laki yang datang melapor ke kantornya karena tertipu membeli paket ganja, namun ternyata isinya seledri. Oh, ini bulan Maret ya. Kompol Mario menyatakan lelaki tersebut tidak jadi diproses pidana meski dengan polos mengaku berniat membeli ganja. Setelah kita selidiki, ternyata dia itu stres, ada gangguan jiwa. Terlepas dari kasus unik di Palembang ini, nah ini yang lebih lucu lagi. Nah jadi Vice udah coba buat nyari tahu, ternyata ada kasus yang serupa ngomongin soal ada orang yang coba untuk beli ganja tapi ngerasa tertipu terus habis itu lapor ke polisi. Atau ada cerita kalau misalkan ada beberapa pengedar narkoba yang dalam tanda kutip dia menipu klien-kliennya dengan menjual ganja tapi bukan ganja. Ya, peredaran ganja palsu beberapa kali terjadi di Indonesia. Kasus macam itu jelas membuat aparat serba salah karena kalaupun hendak dikenakan pasal penipuan maka harus ada korban pembeli ganja yang melaporkan kerugian. Nah, di tahun 2016 pada bulan Juni, Badan Narkotika Nasional sempat menangkap seorang pengedar di Sukabumi. 2016. Ini udah hampir 10 tahun yang lalu ya. Yang ternyata menjual ganja abal-abal. Awalnya pelaku yang berinisial EA. Kayak developer game yang
baru aja ngerilis game Play vs Zombie itu. Dipantau petugas karena ada laporan menjajakan ganja kering siap isap. Anjay. 2 bungkus daun kering yang disimpan EA di jok motornya lantas dikirim ke laboratorium BNN Pusat. Hasil ternyata mengejutkan. Daun kering yang disita petugas dari tangan pengedar itu ternyata bukan daun ganja. Diduga daun yang akan diedarkan daun ganja palsu. Mungkin daun singkong ya, soalnya mirip gitu. Tinggal digunting-gunting anjir. Jadi kayak daun ganja ya gak sih? Terus mana ya? Ini penjualan ganja palsu juga pernah diungkap aparat di Bali pada 2009 ketika diperiksa di laboratorium ganja kering yang diedarkan 3 lelaki di kawasan Denpasar itu hanyalah olahan daun gumitir. Daun gumitir kayak gimana? Coba. Daun gumitir. Oh. Oh, gua tahu nih daunnya nih. Gua kira ini men bunga matahari men dulu waktu masih kecil. Anjir, orang desperate banget nyari narkoba ya. Kalau misalnya udah bener-bener ketergantungan ya Allah. Lindungilah kita ya buat yang sampai sekarang masih berjalan lurus gitu, tidak mengkonsumsi hal yang seperti ini. Oke, polisi menyatakan para pelaku berniat mengibuli turis-turis asing yang tertarik ingin menghisap ganja saat liburan. Ya basically mungkin pengedar tersebut orang yang menyelamatkan masa depan dari para penghisap ganja yang biasanya mengkonsumsi gitu ya. Secara tidak langsung. Namun penipuan narkoba abal-abal paling epic tentu saja yang terjadi di kota Medan pada 24 Januari lalu. Jajaran Intel Polda Sumatera Utara tertipu 2 lelaki yang mengaku jual sabu. Padahal setelah diperiksa, barang bukti seberat 3 kg itu cuman garam. Malah lagi jual bumbu dapur anjir. DZ dan SWP. Inisial para pelaku ternyata bukan pengguna narkoba melainkan penipu. Keduanya sudah 3 kali melakukan penipuan dengan menjual garam dan gula kepada pengguna sabu di kota Medan. Menipu seseorang yang desperate sedang mencari obat anjir, dalam tanda kutip. Per gram dibanderol 500-700 ribu. Garam sama gula per gram dibanderol 500 sampai 700 ribu anjir. Itu orang bukannya gile malahan kayak ngerasa pengen ngerujak. Ketiganya baru 4 kali beraksi dilandasi murni motif ekonomi. Viral berita itu membuat polisi menjadi bulan-bulanan. Oh iya, jelas ya pasti orang itu bakal langsung rame lagi soalnya gimana sih katanya bisa ngidentifikasi tapi kok malahan yang ditangkap penipu gitu. Anyway, seperti itu aja mungkin konteks yang bisa gue kasih tahu terkait berita yang di reshare ulang sama KOS kemudian seorang sinting tanggal 18 Oktober 2025. Ternyata ini berita lama, orang yang ada dalam berita ini baik-baik aja gitu ya, nggak jadi ditangkap dan justru kita bisa menemukan another Easter egg atau berita-berita lain yang lebih lucu lagi terkait penipuan tentang ganja. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja dari gue. Sampai jumpa lagi di next video ngopi dengan bahasan yang mungkin bakal lebih berat. Ini cuma bahasan hiburan doang. Sampai jumpa.